Sebelumnya mohon maaf apabila video ini tidak sempurna, dan mohon maaf juga apabila banyak ada gangguan-gangguan di sekitar. Nah, ini saya nge-record jam setengah 8 pagi hari Jumat. Sebelum kita mulai ke pembahasan, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan. Maka dari itu kan ada peribahasa tuh, tak kenal maka tak sayang. Udah dikenal tapi nggak disayang-sayang. Ya, bohong bercanda guys. Oke, back to topic. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kisah Salim, biasa dipanggil Irsad. Saya kuliah di Universitas Pelita Bangsa semester 4 dengan NIM 112111109. Nah, alasan saya bikin video ini karena saya menempuh tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang disuruh bikin video. Nah, mungkin saya akan menjelaskan 4 topik, yaitu pengertian dari sistem manajemen itu sendiri, terus ada jenis-jenis sistem informasi manajemen, kita kilas balik sejarah-sejarah, dan sistem informasi manajemen apa yang akan digunakan pada perusahaan yang akan saya bahas. Tentunya kalian penasaran kan saya mau bahas apa? Sama, saya juga. Oke, kita lanjut ke pembahasan. See you. Lanjut ke pembahasan tentang definisi SIM. Disclaimer, SIM ini bukan surat izin mencintai atau surat izin mengemudi. Salah guys. Jadi SIM ini itu adalah sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen itu merupakan suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang meliputi dokumen, manusia, teknologi, dan prosedur dalam akuntansi manajemen. Nah, tujuan utama dalam pembangunan sistem ini adalah untuk memecahkan berbagai masalah dalam bisnis, seperti layanan, biaya produk, dan strategi bisnis. Nah, sistem informasi manajemen juga digunakan untuk melakukan analisis sistem informasi pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Mungkin banyak juga jenis-jenis sistem informasi yang lainnya kita bahas. Jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi dikembangkan untuk tujuan yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan bisnis yang dijalankan. Nah, yang pertama itu ada jenis informasi. Yang pertama itu ada TPS atau Transaction Processing System, yang merupakan sistem informasi yang berkompetensi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk interaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Nah, terus yang kedua itu ada Office Automation System atau OAS dan Knowledge Work System atau KWS. Nah, OAS dan KWS ini bekerja pada level knowledge. OAS ini mendukung pekerja data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan biaya menganalisis informasi sedemikian rupa untuk mentransformasikan data atau memanipulasikannya dengan cara tertentu. Nah, terus yang ketiga ada sistem informasi manajemen. Nah, tadi sistem informasi manajemen sudah sistem informasi manajemen tadi udah dijelaskan ya. Nah, terus yang keempat ada Decision Support System atau DSS,
yang hampir sama dengan SIM karena menggunakan basis data sebagai sumber data. Nah, terus yang kelima ada sistem ahli atau IS dan kecerdasan buatan atau IA. Nah, IA yang dimaksud untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Untuk melakukan riset IA adalah memahami bahasa alamiahnya dan menganalisis kemampuannya untuk berpikir melalui problem sampai kesimpulan topiknya, logiknya. Salah tadi guys, typo. Nah, terus yang keenam ada Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCW. Nah, terus yang ketujuh ada Executive Support System atau atau ESS. Nah, mungkin itu saja pembahasan pada sistem informasi manajemen dan jenis-jenis sistem informasi itu sendiri. Nah, untuk pembahasan kedua saya spill ya. Nah, jadi untuk penggunaan sistem informasi yang akan saya gunakan untuk membahas perusahaan, saya spill, yaitu ini yang jualan ayam di resto-resto. Pasti tahu dong, itu loh. Nah, iya betul, KFC. Saya akan membahas penggunaan sistem informasi pada perusahaan KFC. Nah, sebelum itu kita lanjut pembahasan kedua. Dah. Oke, pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan sistem informasi manajemen pada salah satu restoran terkenal di Indonesia bahkan di dunia, yaitu KFC. Dan saya akan menjelaskan sejarah singkat dari KFC itu berdiri. KFC merupakan singkatan dari Kentucky Fried Chicken yang berasal dari Kentucky, Amerika Serikat. Dan pendiri KFC adalah Kolonel Harlan Sanders, yang dimana dia seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di daerah Corbin, Kentucky. Nah, KFC mulai masuk ke Indonesia berawal dari PT Fast Food Indonesia Tbk yang sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia. Nah, pendiri KFC di Indonesia adalah keluarga Gelael pada tahun 1978. Nah, gerai KFC pertama itu ada di Jakarta, tepatnya pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta Selatan. Nah, pada pembukaan cabang pertama ini terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke seluruh kota besar di Indonesia, antara lain adalah Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan lain-lain. Dan pada tahun 1990 Salin Group bergabung dengan salah satu pemegang saham utama di PT Fast Food Indonesia. Nah, masuknya Salin Group ini membuat KFC semakin ekspansif dalam mengembangkan bisnisnya. Dan pada tahun 1993 perseroan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta atau yang dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Dan ini nah, kemudian KFC juga merupakan contoh perusahaan pertama yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang menjadi dasar penerapan aplikasi nyata penggunaan media komunikasi dan pengolahan data perusahaan.
Nah, perusahaan KFC ini terus mengembangkan sistem informasinya untuk menunjang bisnisnya agar lebih efektif dan berdaya saing tinggi. KFC menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengembangkan sistem order yang berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon, bahkan merambah ke sistem jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain, serta melakukan penawaran promo via email dan internet sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, selain itu, KFC juga menggunakan sistem informasi. Sistem informasi apa yang digunakan oleh KFC? Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, KFC menggunakan suatu sistem yang bernama Operating Support System atau OSS dan Managing Support System. Nah, kita bahas dari Operating Support System. Sistem informasi selalu dibutuhkan untuk memproses data yang dihasilkan oleh dan digunakan dalam operasi bisnis. Sistem pendukung operasi semacam ini menghasilkan berbagai produk informasi yang paling dapat digunakan oleh para manajer. Peran dari sistem pendukung operasi perusahaan bisnis adalah untuk secara efisien memproses transaksi bisnis, mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. Nah, ada beberapa operating system yang digunakan oleh KFC. Contohnya, 1. TPS atau Transaction Processing System. Nah, KFC dalam melakukan transaksi telah mempunyai jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer yang menyediakan informasi pemesanan. Transaksi Processing System yang digunakan oleh KFC adalah Point of Sale atau POS, yang merupakan bagian yang paling vital dalam proses operasional. Transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan dan database perusahaan secara simultan. Kemampuan hardware dan software yang tepat diandalkan merupakan faktor kunci kelangsungan operasional. Nah, terus yang kedua ada Enterprise Collaboration System atau ECS. Perusahaan KFC telah mulai melakukan aliansi bisnis dengan menggunakan internet, extranet, dan internet untuk membangun jaringan komunikasi global yang baik dengan customer, pihak internal, supplier, dan pihak lain-lainnya. Nah, sistem ini juga merupakan sistem informasi yang berkaitan dengan pendukung kelompok kerja, peningkatan komunikasi dan produktivitas perusahaan, serta kolaborasi mengenai bentuk aplikasinya dan otomatisasi pekerjaan, misalnya memfasilitas dalam email untuk mengirim dan menerima pesan elektronik dan menggunakan video conference dan lain-lain. Nah, sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan, baik antar outlet KFC akan dihubungkan di dalam satu jaringan, sehingga koordinasi dan pertukaran informasi dapat sangat mudah dilakukan. Nah, yang ketiga itu ada Process Control System. KFC juga telah mengembangkan in-house sistem bernama KFC Management System. Sistem ini
menyediakan aplikasi yang mendukung store manager untuk melakukan bisnis forecasting, inventory management, dan resource manager human resource management. Nah, proses kontrol ini membuat outlet KFC dapat beroperasi dengan efektif dan efisien sehingga memaksimalkan profit. Sistem ini juga tersambung secara otomatis dengan kantor pusat sehingga para manajer dapat memonitor performa, melakukan kontrol serta koordinasi dengan setiap outletnya. Nah, untuk sistem selanjutnya itu ada manajemen support system. Pada hakikatnya, sistem ini muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. Karena menyediakan informasi dan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan oleh semua level manajer dan profesional bisnis adalah tugas yang cukup sulit. Maka dari itu diperlukan suatu sistem yang mendukung operasi yang disebut dengan sistem pendukung manajemen, yaitu ada Management Information System atau MES. Sistem informasi ini menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada para manajer dan profesional bisnis. Contohnya kepada manajer penjualan yang dapat menggunakan informasi melalui jaringan komputer dan mengakses tampilan tentang keadaan hasil penjualan produk mereka dan dapat mengakses internet perusahaan mengenai laporan analisis penjualan harian dan sekaligus untuk mengevaluasi hasil penjualan yang telah dibuat masing-masing staf penjualan. Nah, MES yang digunakan pada KFC adalah KFCS Field Management System yang menyediakan aplikasi yang dapat membantu store manager dalam business forecasting, inventory management, dan human resource management. Nah, terus ada yang kedua, Decision Support System atau DSS. Nah, DSS ini merupakan suatu sistem yang memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seorang manajer dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Nah, sehingga seorang manajer produksi dapat menggunakan DSS untuk menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi seperti pada perusahaan manufaktur. DSS juga menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi manajer and user secara interaktif dengan menggunakan berbagai model analisis, simulasi, dan lain-lain. Bagi KFC sendiri, penggunaan DSS terlihat ketika setiap store manager dapat memonitor performa sistem secara langsung dan interaktif, juga dilengkapi dengan manajemen tool analisis dalam menganalisa bisnis forecasting dan manajemen persediaan. Nah, selanjutnya ada Information Reporting System atau IRS yang menyediakan informasi produk bagi manajerial dan end user. Akses data IRS berisi tentang informasi operasi internal dan telah diproses sebelumnya oleh Transaction Processing System. Nah, terus yang terakhir ada Executive Informasi System, yang dimana sistem informasi ini dirancang untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat dalam informasi yang selektif tentang faktor-faktor eksklusif untuk menjalankan
tujuan strategis bagi manajemen. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang penggunaan sistem informasi manajemen pada salah satu perusahaan ternama, yaitu KFC. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video atau penjelasan saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.